Siapa yang sedang mengalami radang sendi? Ya, jadi memang ya saat sendi sedang meradang memang sangat menyakitkan ya untuk melakukan aktivitas fisik misalkan, ataupun hanya ketika bergerak ya. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman memaksakan berjalan-jalan, ya ini bisa nyeri. Tapi tergantung lokasi sendinya yang mengalami peradangan. Ya kalau di tangan, ya menggerakkan tangan bisa sakit. Kalau di kaki, ya menggerakkan kaki atau berjalan bisa sakit. Nah, supaya cepat sembuh teman-teman, ada pantangan untuk orang yang sedang mengalami radang sendi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang radang sendi atau bahasa medisnya ini artritis ya. Jadi peradangan yang menyebabkan kerusakan pada persendian. Nah, jadi teman-teman, penyebab radang sendi ini ada banyak ya. Misalkan karena merokok, karena jarang olahraga, karena cedera, karena asam urat ya, karena pertambahan usia, ataupun karena penyebabnya obesitas itu bisa. Nah, saat mengalami radang sendi tentu kita akan mengalami rasa sakit atau rasa nyeri ya. Nah, untuk nyerinya intensitasnya ini macam-macam, tergantung dari ya sendi yang mengalami peradangan. Ada yang nyerinya ringan, ada yang nyerinya sedang, ada yang berat ya, sampai teman-teman kesulitan untuk bergerak. Nah, saat radang sendi, otot di sekitar sendi itu juga bisa ikut berdampak ataupun terkena dampaknya. Jadi bisa teman-teman kesulitan untuk menggerakkan sendi ya, ataupun anggota geraknya ketika beraktivitas. Nah, jadi supaya sendi yang meradang cepat sembuh dan tidak makin memberat ya, ada beberapa pantangan radang yang sendi yang harus teman-teman hindari. Nah, yang pertama, konsumsi garam berlebih. Nah, jadi teman-teman ya, sebagian orang mungkin belum tahu kalau garam menjadi pantangan untuk orang yang radang sendi. Nah, tetapi kalau seandainya dikonsumsi berlebihan, kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar ya nggak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Nah, mengkonsumsi garam berlebihan ini dapat meningkatkan peradangan ya, meningkatkan risiko terjadinya radang sendi. Jadi sebanyak apa dok yang boleh? Nah, bolehnya itu 1 sendok teh atau 5 gram per hari, atau kurang dari itu lebih bagus. Nah, perhatikan juga makanan lain ya, makanan yang asin-asin, misalkan makanan cepat saji, kemudian makanan kalengan, makanan kemasan, kemudian cemilan ya, cemilan, ciki-ciki, snack-snack, ataupun daging olahan, makanan olahan itu biasanya tinggi garam. Jadi jangan berlebihan, dihindari dulu. Yang kedua, diurut. Nah, banyak orang yang menderita radang sendi diurut. Ya, diurut alasannya supaya cepat pulih. Ya, padahal diurut malah nggak boleh teman-teman. Karena kalau diurut ya terlalu kuat, itu bisa mencederai jaringan di sekitarnya. Bahkan bisa membuat sendi yang lagi meradang itu tambah bengkak, tambah meradang ya. Akhirnya nanti ya, saya sering ketemu kasus-kasus ini, sendinya meradang, diurut, tambah bengkak. Akhirnya nggak bisa jalan sama sekali, disenggol sedikit saja sudah kesakitan. Jadi sebaiknya kalau radang sendi ini jangan diurut yang malah memperparah keluhan. Yang ketiga, gorengan. Nah, siapa yang suka makan gorengan, yang makanan yang berminyak-minyak ya, memang ini gurih ya, gurih. Kemudian makanan yang berminyak ini ya bisa meningkatkan nafsu makan biasanya. Nah, tetapi makanan yang berminyak ini meningkatkan risiko peradangan, kemudian bisa menambah ya gejala radang sendinya. Kemudian juga ini teman-teman nanti keluhan sendinya bisa makin memberat. Nah, jadi teman-teman ya, jangan selalu mengkonsumsi makanan yang digoreng-goreng ataupun yang berlemak-lemak ya, ataupun yang berminyak-minyak. Jadi dihindari dulu, apalagi sedang radang sendi. Yang keempat, olahraga berlebihan. Nah, olahraga ini kan memang kita disarankan ya untuk menyehatkan tubuh. Tapi kalau lagi radang sendi ini beda cerita teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, olahraga yang berlebihan ini menjadi pantangan kalau seandainya dilakukan berlebihan sedang meradang sendinya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau sendi sedang meradang itu butuh istirahat. Ya, butuh pemulihan supaya berjalan dengan baik ya, diistirahatkan dulu. Nah, kemudian ya, jika sendinya meradang ataupun misalkan sudah mau pulih nih ya, hindari dulu olahraga yang lari-lari, lompat-lompat ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti tidak membebani sendinya. Apalagi kalau teman-teman berat badannya obesitas ya.
lari-lari, lompat-lompat ini membebani sendi. Nah, jadi sebaiknya teman-teman ya kalau seandainya sendinya meradang, obati dulu sampai sembuh ya, atau boleh melakukan olahraga pada sisi yang sehat. Misalkan sendi lutut yang sedang sakit, ya olahraga senam tangan dulu ya bagian ya lutut ke atas yang diolahragakan. Jadi teman-teman jangan nanti memaksa teman-teman berjalan berlari sendinya saja sedang bengkak. Yang kelima, stres. Sebenarnya stres ini hubungannya dengan kesehatan kita itu sangat erat sekali ya. Jadi kita sebisa mungkin jangan stres, karena kalau stres itu berdampak ya dari ujung rambut, ujung kaki itu pasti akan berdampak. Mungkin saja teman-teman tidak menyadarinya. Ya, jadi teman-teman ya kalau seandainya sedang meradang sendinya, kemudian teman-teman sedang stres ya, itu proses pemulihan tidak optimal pastinya. Kemudian ya bisa saja nanti keluhan sendinya menetap ya, memperparah nyeri bisa juga. Nah, jadi saat radang sendi, ya ini perlu kita kelola stres dengan baik, misalkan baca buku, mendengarkan musik, bermain game ya, curhat ataupun minta support dengan orang terdekat ya. Jadi supaya stresnya bisa hilang ataupun terkendali. Yang keenam, kebiasaan merokok. Teman-teman ya sebaiknya untuk yang merokok itu ya dihentikanlah, berhentilah ya. Karena sebelum rokok yang memberhentikanmu, lebih baik kita yang berhenti merokok. Karena rokok ini teman-teman ya, ini gak bagus untuk tubuh kita. Mungkin sekarang teman-teman, saya ngerokok gak apa-apa. Ya sekarang ya, tapi kita gak tahu 1, 2, 3, ataupun 5 tahun ke depan kita gak tahu ya. Apalagi yang punya anak, ya ini sebaiknya berhenti merokok. Sayangilah anaknya. Jangan sampai nanti anaknya ya terkena penyakit karena rokok, ataupun anaknya kesulitan nanti ngurus teman-teman ya ketika sakit. Ya jadi berhenti merokok, sayangi keluarga. Nah begitu juga yang nggak merokok, hindari asap rokok. Karena asap rokok itu walaupun kita tidak merokok itu juga bisa berdampak pada tubuh kita. Nah kita balik lagi ya ke radang sendi. Begitu juga dengan yang radang sendi. Nah merokok ini ya bisa mengganggu proses penyembuhan, bisa merusak sistem imun, bisa memicu peradangan ya, makin beratlah keluhan radang sendinya. Nah, walaupun teman-teman misalkan minum obat ya, kemudian merokoknya masih ya, nah kerja obat bisa terganggu, gak maksimal ya untuk penyembuhan. Nah, jadi sebaiknya berhenti merokok, hindari asap rokok. Yang ketujuh, konsumsi gula berlebihan. Nah, konsumsi gula berlebihan ya ini memang teman-teman harus perhatikan, karena ada produk minuman yang ditambahkan gula. Ada produk makanan yang memang manis yang mengandung banyak gula. Nah ini kalau seandainya dikonsumsi, itu bisa menimbulkan gejala radang sendi, bisa nanti memperparah keluhan radang sendinya, ya bisa nanti memperlambat penyembuhan radang sendinya. Jadi teman-teman ya, hindarilah makanan manis, minuman manis ya. Kalau seandainya dikonsumsi, ya bisa meningkatkan resiko diabetes, kemudian bisa obesitas, ya bisa memperparah keluhan tadi ya. Sebaiknya teman-teman kurangi makanan dan minuman manis. 8. Konsumsi gluten. Nah, contoh makanan gluten ini apa aja? Roti, kue, sereal ya. Nah, gluten ini yang belum tahu itu protein yang terdapat pada biji-bijian ya, misalkan gandum ya, kemudian gandum hitam dan sejenisnya ya. Nah, protein ini bisa memicu terjadinya gejala radang sendi, terutama pada orang yang telah lama mengalami radang sendi ataupun punya radang sendi. Jadi kalau punya masalah dengan sendinya, sebaiknya kurangi ataupun bisa ya menghindari dulu makanan yang mengandung gluten. Nah, teman-teman ya, pantangan radang sendi sebaiknya dihindari saat sendi sedang meradang. Nah, tanda kalau sendi meradang apa? Kemerahan dia, bisa nanti kalau dipegang hangat ya, nyeri. Nah, kalau seperti ini gimana? Teman-teman bisa menggunakan kompres dingin. Misalkan ada botol diisi air, dibekukan ya. Nah, jadi es deh kan. Nah, kemudian diambil, dilapisi dengan kain, dikompreskan 10-15 menit. Nah, kemudian diistirahatkan dulu 20 menit baru kompres lagi ya, supaya meradangnya hilang. Nah, teman-teman juga bisa minum obat pereda nyeri, misalkan paracetamol 3 kali 1 tablet ya. Nah, ini sendi yang sedang meradang itu diistirahatkan. Nah, kalau sudah misalkan sudah diobati tadi nggak sembuh-sembuh 3 hari misalkan ya, itu bisa konsultasikan ke dokter. Nanti dokter akan memberikan obat yang tepat ya untuk mengatasi radang sendinya sesuai dengan keluhannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.